Halo semuanya, kali ini saya mau menjelaskan lanjutan dari materi sebelumnya, peramalan dan perencanaan keuangan. Nah, ini tentang lanjutannya ya. Yang mau kita bahas kali ini adalah tingkat pertumbuhan berkelanjutan. Di sini dijelaskan bahwa pertumbuhan perusahaan itu memerlukan aset baru yang lebih besar sehingga membutuhkan tambahan dana. Kemudian tingkat pertumbuhan berkelanjutan itu adalah tingkat pertumbuhan perusahaan tanpa harus menambah hutang atau menjual saham baru untuk memperoleh dana tambahan. Nah, untuk kondisi tingkat pertumbuhan berkelanjutan ini, maka kita bisa menghitung tingkat pertumbuhan perusahaan yang dilambangkan dengan G dengan rumus return on equity dikali dengan 1 minus B, di mana return on equity itu dihitung dari rumus laba bersih dibagi modal atau earning after tax ya, dibagi dengan total equity. Kemudian B bisa kita hitung dengan cara membandingkan nilai dividen dengan laba bersih tahun berjalan. Nah, di sini ada contoh soal dari PT Zara Angkasa Fata Morgana. Di sini ada neraca perbandingan dari tahun 2014 dengan tahun 2015. Sementara di sebelah kanannya adalah laporan rugi laba. Neraca atau laporan posisi keuangan ini serta laba rugi dalam satuan ribuan rupiah. Nah, data-datanya seperti ini ya. Saya tidak bacakan satu persatu angka-angkanya. Silakan dicermati saja. Nah, secara rinci, saya menuliskan langkah-langkah perhitungan tingkat pertumbuhan perusahaan sebagai berikut. Yang pertama, kita tentukan nilai return on equity. Seperti yang sebelumnya sudah diajarkan, bahwa return on equity bisa dihitung dengan cara membandingkan earning after tax dibagi dengan total equity. Di sini earning after tax-nya adalah 24.000 dalam ribuan rupiah ya. Berarti ini 24 juta. Tapi nggak masalah dihilangkan nolnya pun nggak masalah. Karena yang neraca juga dihilangkan nolnya 3 digit. Yang penting dia konsisten ya antara laporan laba rugi dengan laporan posisi keuangan itu harus dalam posisi satuan yang sama. Nah, di sini earning after tax-nya 24.000. Kita masukkan angkanya 24.000. Kemudian total equity kita bisa lihat di laporan posisi keuangan atau neraca. Total equity itu diambil dari modal saham dan laba ditahan. Jadi ini dijumlahkan. Ya. Total equity PT ZAF ini adalah 200.000. Kita masukkan angkanya ke rumus ini. Sehingga dihasilkan angka untuk ROE-nya adalah 0,12. Nah, selanjutnya langkah kedua, kita harus mencari laba ditahan atau saldo laba pada tahun berjalan, tahun 2015 ya. Nah, oh iya, kenapa dia menggunakan 2 tahun laporan? Karena yang namanya pertumbuhan itu pasti butuh pembanding. Jadi kalau seandainya kita mau menghitung pertumbuhan di tahun 2015, maka pembandingnya adalah pada angka-angka yang ada di tahun 2014. Nah, di sini laba ditahan atau saldo laba tahun 2015 bisa kita hitung dengan cara melihat rekening laba ditahan. Pada komponen ekuitas laba ditahan atau saldo laba bisa difokuskan di sini ya. Jadi dia ada perubahan 2014 75.000, sedangkan 2015 menjadi 80.000. Nah, berarti laba ditahan pada tahun 2015 itu adalah penambahannya ya. Yaitu kita hitung aja dari
laba ditahan tahun kedua atau tahun 2015 dikurangi dengan laba ditahan 2014. Nah, 2015 80.000, 2014 75.000. Kita masukkan angkanya. Dihasilkan angka 5.000. Jadi laba ditahan untuk tahun 2015 itu adalah 5.000. Selanjutnya kita hitung nilai dividen tahun 2015. Baiklah, untuk menghitung dividen tahun 2015 saya ilustrasikan dulu ya. Kalau kalian membuat laporan saldo laba atau laporan laba ditahan, itu kan komponennya menjadi seperti ini ya. Laba tahun berjalan, laba tahun 2015 berapa gitu ya. Kemudian dividen itu adalah bagian dari laba yang dibagikan untuk para pemegang saham. Nah, masukkan angkanya di sini. Laba dikurang dengan dividen itu akan menghasilkan angka tambahan laba ditahan. Nah, di soal ini tambahan laba ditahan kita sudah dapat nih di poin 2, 5.000 ya. Jadi kan kelihatan nih di sini bahwa awalnya dia laba ditahan 75.000, kemudian pada tahun berikutnya menjadi 80.000. Tambahannya kan 5.000. Maka kita masukkan angkanya di sini. Saya ilustrasikan dulu seperti ini ya. Nah, yang mau kita cari di poin ketiga itu adalah dividen tahun 2015. Yang ini yang kita cari. Untuk laba tahun 2015 bisa kita lihat dari laporan laba rugi ya. Di sini kan disebut laporan laba ruginya terakhirnya tuh earning after tax-nya adalah 24.000. Kita akan masukkan angka 24.000. Jadi 24.000 dikurang dengan nilai X yang menghasilkan angka 5.000 ya. Jadi kalau seandainya ini dihitung, maka didapat nilai dividen adalah 19.000. Itu ya. Kalau secara ilustrasinya seperti ini, supaya kalian bisa menganalogikannya ke dalam proses penghitungan laporan saldo laba ya. Jadi ini 24.000 dikurang 5.000. Ini kalau secara langsung tulis aja 24.000 yaitu earning after tax tahun 2015 dikurang dengan saldo laba pada tahun 2015 yaitu 5.000. Sehingga didapat nilai dividen tahun 2015 adalah 19.000. Selanjutnya kita mau menentukan nilai B. Nilai B itu adalah dividen dibagi laba bersih. Dividen bagi laba bersih. Laba bersih earning after tax ya. Nah, dividennya yang sudah didapat di poin ketiga yaitu 19.000. Kemudian earning after tax-nya sesuai dengan laporan laba rugi adalah 24.000. Kita masukkan angkanya 24.000. Oke, didapat hasilnya. Kita hitung pakai kalkulator ya. $19.000 dibagi 24.000. Hasilnya adalah 0,791666. Ini kalau dibulatkan menjadi 2 digit adalah 0,79. Nah, langkah terakhir kita hitung nilai G. Nilai growth perusahaan ya. G itu rumusnya di sini dijelaskan adalah G sama dengan ROE, return on equity, dikali dengan 1 minus B. Ya, kita lihat lagi ke sini. Return on equity-nya ini
Tulis dulu rumusnya ya. G sama dengan return on equity dikali dengan 1 minus B. ROE-nya di sini adalah 0,12. Kemudian kita kalikan dengan 1 dikurang 0,79. Kita kurangi dulu yang di dalam kurung ya. 1 dikurang 0,79. Hasilnya menjadi 0,21. Kita lanjutkan di sini nggak apa-apa. 0,12 kita kalikan dengan 0,21. Hasilnya menjadi, ini kalau dalam desimal menjadi 0,0252 ya. Kalau mau dijadikan persen, kalian mundurkan saja komanya 2 digit ya, maka menjadi 2,52%. Inilah tingkat pertumbuhan perusahaan ketika dia tidak menambah liabilitas maupun ekuitasnya. Mudah-mudahan video ini mudah dipahami ya, sehingga bisa membantu kalian dalam belajar manajemen keuangan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di-share ya ke kawan-kawan. Sampai jumpa kembali.